Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia ya. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Rekam, teks, prosedur. Bukan. Oh, bukan ya, Bu? Bukan itu, bukan. Menulis karya ilmiah. Oh, iya, Ibu. Lupa, Masih ingat nggak? Lupa, Bu. Nah, jadi itu menulis karya ilmiah itu tuh merupakan suatu tulisan yang dibuat berdasarkan hasil observasi yang bersifat fakta atau logis. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi membuat kesimpulan berdasarkan bahan bacaan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Untuk ketua kelas boleh memimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah itu ibu akan mengakses terlebih dahulu apakah semua hari ini. Masuk, Bu. Rahmatina, Hadir, Bu. bisa kita Hadir, Bu. Alifadla, Hadir, Bu. Nurhasana. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya. Udah pada sarapan belum nih? Kenapa belum ada sarapan? Masak. Emang ibunya kalau belum sarapan? Siapa Bu? Ya udah, pelajaran ini nanti jangan lupa pada makan ya. Siap, Bu. Nah, jadi kita akan masuk ke materi kita hari ini. Jadi kita akan menjelaskan materi mengenai membuat kesimpulan berdasarkan bahan bacaan. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum ini apa kesimpulan dari bahan bacaan? Belum, Ibu. Apa itu? Nah, jadi kesimpulan dari bahan bacaan ini merupakan pernyataan yang merangkum suatu ide pokok atau inti dari suatu bacaan. Nah, kesimpulan ini biasanya dihasilkan dari pemahaman terhadap informasi yang disajikan dalam bahan bacaan. Nah, kesimpulan ini biasanya ringkasan inti atau gagasan utama dari suatu teks yang disampaikan secara singkat dan padat. Kesimpulan ini biasanya berisi poin-poin penting atau tujuan utama dari bahan bacaan tersebut, tidak mengulang seluruh isi teks. Nah, tujuan dari kesimpulan ini adalah untuk membuat pembaca memahami isi bacaan secara keseluruhan dengan lebih cepat. Nah, dalam kesimpulan ini fokus yang diberikan pada hal-hal penting yang relevan atau pesan utama yang ingin disampaikan penulis. Nah, selanjutnya dalam membuat kesimpulan bahan bacaan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama ini membaca dengan teliti. Nah, jadi kalian harus memahami isi bacaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada menemukan ide pokok. Nah, ide pokok ini merupakan identifikasi informasi utama dari setiap paragraf. Jadi dalam membuat simpulan suatu bahan bacaan, kalian harus memahami informasi utama dari setiap informasi yang disampaikan. Nah, dan yang ketiga ada menyusun hubungan antara informasi. Hubungkan ide pokok dengan detail pendukungnya. Dan yang keempat ada merangkum ide bacaan, yaitu buat pernyataan singkat yang mencerminkan isi bacaan. Dan yang kelima ada menghindari pendapat pribadi. Pastikan kesimpulan hanya dibuat berdasarkan isi bacaan, bukan interpretasi subjektif. Jadi dalam membuat sebuah kesimpulan, kalian jangan membuat kesimpulan berdasarkan pendapat pribadi kalian. Jadi sesuai dengan yang kalian baca. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama itu singkat dan jelas. Jadi dalam membuat simpulan dari bahan bacaan itu harus singkat dan jelas, tidak boleh terlalu panjang. Dan yang kedua, mencakup ide pokok bacaan. Yang ketiga, berdasarkan fakta, bukan opini. Jadi berdasarkan hasil yang telah kita baca itu. Jangan memberikan simpulan berdasarkan opini kita sendiri.
Dan yang keempat, memiliki hubungan logis dengan isi bacaan. Jadi harus sesuai dengan bacaan yang telah kita baca. Nah, selanjutnya ini ada apa saja kesalahan umum yang terjadi dalam membuat kesimpulan. Nah, biasanya tuh ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam membuat kesimpulan dalam bacaan. Yang pertama itu kesimpulan terlalu panjang atau detail. Nah, seringkali dalam membuat sebuah kesimpulan, banyak orang membuat terlalu panjang. Dan yang kedua, tidak mencerminkan isi bacaan atau tidak sesuai. Yang ketiga, mengundang opini pribadi. Jadi seringkali seseorang dalam membuat kesimpulan suatu bahan bacaan itu menggunakan pendapat sendiri. Dan yang keempat, mengabaikan fakta penting dalam bacaan. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, anak-anak sudah memahami belum apa yang dimaksud dengan simpulan dari bahan bacaan? Coba bisa tolong bantu Ibu menyimpulkan yang tadi telah Ibu jelaskan. Siapa yang bisa membantu Ibu? Jadi kesimpulan itu adalah pernyataan ambil yang mana menjadi pokok atau menjadi suatu bacaan itu. Jadi kesimpulan yang serta dari pemahaman terhadap informasi yang disajikan dan di dalam bacaan. Kan setelah kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuka buku kalian, buku paket kalian halaman 106. Nah, di situ kan ada novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuad. Nah, Ibu perintahkan kalian untuk membaca novel tersebut, lalu buatlah kesimpulan berdasarkan hasil bahan bacaan yang telah kalian baca. Nah, ini bersifat individu ya. Nah, membuat tugasnya sesuai dengan langkah yang telah Ibu berikan seperti tadi ya. Jangan menggunakan pendapat sendiri. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Apakah ada yang sudah? Sudah Ibu. Boleh dikumpul. Ibu koreksi terlebih dahulu ya. Ini jawaban kalian sudah bagus-bagus membuat kesimpulan dari yang baca yang kami berikan tadi. Namun bahasa yang kalian gunakan kurang baku. Jadi besok-besok kalau ingin menulis sebuah kesimpulan itu menggunakan bahasa yang lebih baku ya anak-anak. Nah, jadi siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari novel yang telah Ibu berikan tadi? Tidak tahu Ibu karena belum memiliki bukunya. Oh iya, tadi kalian belum membaca Ibu. Belum Bu. Dan itu kesimpulan dari novel yang telah Ibu berikan tadi itu menceritakan tentang seorang anak yang menghadapi dilema antara impian pribadinya untuk melanjutkan pendidikan di SMA terbaik di Bukit Tinggi dan keinginan ibunya yang mendambakan dia menjadi seorang pemimpin agama. Meskipun dia memiliki prestasi,
yang memungkinkan dia diterima di SMA unggulan ibunya. Ibunya meminta dia untuk melanjutkan ke madrasah aliyah agar menjadi tokoh agama yang berilmu seperti Buya Hamka. Permintaan tersebut tidak didasari oleh alasan ekonomi, melainkan keinginan untuk mencetak generasi pemimpin agama yang berkualitas. Hal ini membuat anak tersebut merasa kecewa karena cita-citanya runtuh, tetapi menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam menentukan arah pendidikan. Nah, jadi sudah dipahami kan anak-anak? Sepertinya anak-anak hari ini lama sekali. Ya betul, karena sudah Boleh berdiri terlebih dahulu. Kita akan tes berhitung terlebih dahulu agar lebih semangat ya belajarnya. Jadi permainannya gini, bergerak sesuai perintah. Jadi yang ibu bicarakan kalian ikuti. Misal ibu berbicara ikan, kalian pegang kepala. Ibu berbicara ayam, kalian pegang pundak. Ibu berbicara kucing, kalian pegang pinggang. Ya, benar. Bisa diulangi tadi gimana? Ayam, kucing, pinggang. Kita mulai ya. Ya Bu. Ikan. Kalian kurang waktu. Lagi. 1, 2, 3. Ayam. Ini kan kok ada apa sih? Kucing. Ulang. Ikan. Nah, pergi. Kucing. Ayam, ikan, kucing, ayam, ikan, kucing. Sudah, mulai selesai. Nah, karena tadi Ibu telah menjelaskan materi dan kita bahas sedikit, sudah mengerjakan tugas juga. Sekarang Ibu akan memberikan PR untuk kalian ya. ya kalau dikasih PR. Ya iya, tadi kan soalnya kalian belum memahami sepenuhnya bagaimana cara membuat simpulan bahan bacaan. Jadi Ibu akan memberikan tugas kalian dan dikumpulkan minggu depan ya di meja Ibu. Ketua kelas bisa tolong mengkonsisten terlebih dahulu. Nah, tugasnya itu kalian buka di buku paket halaman 167. Tugasnya itu membuat simpulan bahan bacaan novel Laskar Pelangi. Nah, nanti tugasnya tulis tangan ya. Yang bersambung. Pakai buku folio ya, biar rapi. Soalnya nanti kalau pakai kertas HPN nanti kurang rapi. Jangan lupa dikerjakan ya. Terus habis pulang sekolah, jangan lupa langsung pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir dulu. Nah, karena sebentar lagi waktu pembelajaran kita habis, kita untuk pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, untuk itu ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri kelas pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa menurut dengan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Hari ini sudah menjelaskan Ibu menjelaskan materi dan sudah berpartisipasi aktif. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar materi mengenai teks anekdot ya. Jadi sekarang jangan lupa PR-nya dikerjain ya. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah yang Maha Pengampun, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Nak. Baik Ibu. Terima kasih, sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rahmatina Heria sebagai observasi lisan keterampilan menjelaskan. Nama calon guru Nia Agustin. Di sini materi membuat simpulan berdasarkan bahan bacaan. Guru menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka itu guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Ya. Guru menghindari penggunaan kata-kata meragukan dan berlebih-lebihan. Ya. Guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasan. Tidak. Guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Ya. Contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Ya, guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh generalisasi hukum rumus. Tidak, guru memberikan ikhtisar butir-butir yang penting baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Ya, guru mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasan. Tidak, butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain, atau menyebutkan satu demi satu seperti 1, 2, dan seterusnya. Ya, penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Ya, pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi, atau benda sebenarnya. Tidak. Guru mengajukan pertanyaan untuk pengetahuan, pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Tidak. Guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan. Ya. Sekian observasi lisan keterampilan menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.